Sebetulnya istilah nabi palsu itu sendiri perlu diperhalus ya. Jadi ndak ada palsu atau ndak palsu dalam sosiologi, sejarah atau antropologi itu. Yang ada ya kenabian dan itu bisa didefinisikan gitu dari sisi sejarah juga ada definisinya dari antropologi dan dari sosiologi gitu. Gitu. Dan menariknya bahwa di Indonesia ini sangat subur akan munculnya orang yang mengklaim menjadi nabi. Dari zaman kolonial, zaman Belanda, zaman kemerdekaan yaitu zaman setelah Indonesia merdeka, terus zaman Orde Baru sampai zaman reformasi. Itu tidak pernah berhenti, selalu ada. Sampai sekarang selalu ada. Dari perspektif saya tidak mengkategorikan palsu atau tidak palsu karena itu menyulitkan bagi saya. Ya pokoknya orang mengaku nabi begitu saja dari perspektif saya. Iya, ya. Saya melihat dari fenomena sosial, tidak dari sisi personality. Jadi kan kita selama ini judgement ya, menilai orang itu dari personality, itu enggak. Saya melihatnya dari sisi social movement atau gerakan sosial. Jadi Indonesia ini kan orangnya religius ya, baik itu terutama Muslim ya, dan juga ada Kristen, ada Katolik, itu kategorinya sangat religius. Maka setiap gerakan sosial itu pasti ada motivasi religiusitasnya. Nah, salah satu di antaranya adalah nabi itu tadi, kenabian itu tadi. Jadi itu akan muncul terus-menerus menurut saya, menurut penelitian, dan itu tidak bisa dihilangkan karena memang by nature sebetulnya masyarakat kita religius itu. Jadi itu bukan peristiwa yang aneh gitu. Sepanjang sejarah akan muncul terus itu intinya. Ya, tentu setiap sejarah itu ada perbedaannya. Setiap sejarah terutama konteks lokal ya. Setiap sejarah itu ada perbedaannya, tapi juga sekaligus ada persamaannya. Persamaannya adalah semua kenabian walaupun itu di Timur Tengah, di Alkitab atau di Al-Qur'an atau juga di Indonesia, semuanya itu kategori social movement atau gerakan sosial. Dan itu fenomena sosial bukan fenomena personal. Jadi seorang nabi itu adalah buah dari interaksi sosial. Bukan keanehan pribadi seseorang, itu bukan. Tapi itu interaksi sosial. Dan kebetulan Nusantara ini religius. Maka faktor religiusitas ini yang akan selalu mengikuti gerakan sosial yang ada di Nusantara. Ini juga sama dengan yang terjadi di Timur Tengah. Jika ada suatu kenabian misalnya yang ada di Nazaret atau di Mekah, itu juga gerakan sosial itu. Bisa dilihat dari sisi situnya bahwa itu gerakan sosial. Ada pendekatan yang kita sebut teologi atau pendekatan teologis. Pendekatan teologis tentu saja akan lain dengan pendekatan sejarah atau pendekatan sosiologis. Dari sisi pendekatan sosiologis dan pendekatan sejarah, kita tidak menilai apakah orang ini palsu atau tidak palsu, baik atau tidak baik, tapi bagaimana fenomena itu muncul gitu. Biasanya faktor kenabian itu dipicu pertama kali adalah peristiwa yang disebut kehancuran dunia atau Armageddon istilahnya itu. Jadi biasanya rata-rata sebelum itu muncul itu ada bahaya besar itu. Atau ada intervensi asing gitu pada sebuah komunitas atau sebuah bangsa sehingga memunculkan ide harus ada penyelamatan atau salvation dalam bahasa Inggrisnya itu. Disinilah letak nabi itu, letak kenabian itu, baik itu yang ada di Timur Tengah maupun yang ada di Nusantara. Jadi persamaannya di situ, selalu mempercayai bahwa dunia ini akan kiamat gitu jika tidak diselamatkan. Biasanya krisis, misalnya krisis reformasi misalnya. Reformasi waktu turunnya Soeharto itu kan krisis besar. Maka ini fenomena sosial ini memunculkan orang yang ingin menyelamatkan tetapi dari versi kenabian.